Halo sahabat, jumpa kembali di channel SKTV. Sahabat, ikan menjadi salah satu pilihan bisnis yang bisa Anda geluti saat ini. Bisnis budidaya ikan memang menjadi salah satu jenis bisnis yang dinilai menguntungkan dan dianggap tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bisnis ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan. Namun sekarang seiring dengan teknologi yang berubah, budidaya ikan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di perkotaan dengan lahan yang tak seberapa. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan yang sering dibudidayakan. Ikan ini adalah jenis ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Bentuknya panjang menyerupai ikan lalu. Bentuk kepala ikan gabus seperti bentuk kepala ular dan badannya berbentuk lonjong seperti silinder. Karena kepala ikan gabus menyerupai kepala ular, ikan ini juga sering dikenal dengan nama snakehead. Budidaya gabus bisa memberikan keuntungan maksimal bagi Anda. Ikan ini banyak dicari masyarakat untuk dikonsumsi. Banyak sekali pecinta kuliner ikan gabus yang ada di sekitar kita. Jadi, setelah panen nanti, bukan hal yang sulit untuk menjual ikan gabus ke masyarakat. Selain itu, perawatan ikan gabus juga tidak sulit, bahkan tergolong mudah dan tidak merepotkan. Budidaya ikan zaman sekarang bisa dilakukan di mana saja, bahkan di lahan yang sempit sekalipun. Sekarang ada media budidaya ikan yang sangat praktis dan fleksibel untuk digunakan, yaitu kolam terpal. Ya, sekarang memelihara ikan dalam jumlah besar tidak perlu membuat kolam semen di lahan yang luas. Sahabat cukup menggunakan kolam terpal, sudah bisa budidaya ikan gabus. Budidaya ikan gabus kolam terpal bahkan menjadi tren saat ini. Melakukan budidaya ikan gabus di kolam terpal dinilai sangat mudah dan menguntungkan. Lalu, bagaimanakah tahapan-tahapan budidaya ikan gabus? Berikut ini SKTV akan mengulas cara budidaya ikan gabus di kolam terpal bagi pemula. Untuk sahabat yang baru bergabung di channel SKTV, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update informasi terbaru. Satu, pilih lokasi dan media yang tepat. Hal pertama yang harus sahabat lakukan jika sahabat ingin melakukan budidaya ikan adalah memilih lokasi dan media yang paling pas untuk dipakai. Sebenarnya, sekarang ini sahabat bisa bebas memilih lokasi budidaya ikan, asalkan sahabat memiliki media yang tepat untuk digunakan. Jika sahabat akan menggunakan kolam terpal, maka lokasi yang sempit sekalipun tidak akan menjadi masalah. Sahabat bisa melakukan budidaya gabus di teras rumah atau halaman rumah sahabat. Namun pastikan lokasi kolam nanti tidak mengganggu orang lain. Selain itu, pilih juga lokasi di mana sahabat bisa melakukan pengolahan limbah dengan mudah. Dua, siapkan air kolam. Setelah tempat dan medianya siap, maka sahabat bisa langsung menyiapkan air kolam. Perlu diketahui bahwa sebaiknya sahabat melakukan pengisian air kolam 3-5 hari sebelum menyebar bibit ikan. Dengan begitu, lumut dan mikroorganisme yang muncul di kolam bisa menjadi pakan alami untuk ikan. Ketika melakukan pengisian air kolam, sebaiknya sahabat tidak mengisi kolam sampai penuh.
Akan jauh lebih baik jika sahabat mengisi kolam hingga ketinggian 60 cm sampai 100 cm saja. Selain itu, biarkan kotoran dalam air kolam mengendap ke dasar kolam terlebih dahulu. Tiga, atur suhu air kolam. Suhu air yang akan digunakan untuk memelihara ikan tentu harus diatur dengan baik. Ikan bisa tumbuh dengan baik jika berada di kondisi air yang tepat. Untuk melakukan budidaya ikan gabus, sahabat membutuhkan air kolam dengan suhu antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Silakan sahabat atur bagaimana agar air kolam bisa berada pada rentang suhu tersebut. Selain suhu, Anda juga harus mempertimbangkan masalah pH dan kandungan oksigen di dalam air kolam. Untuk pH, yang terbaik adalah antara 4 sampai 9. Empat, pilih bibit ikan terbaik. Jika kolam sudah disiapkan dan air kolam sudah diisi, lalu dipersiapkan suhu dan pH-nya, maka sahabat bisa segera mencari bibit ikan. Sahabat harus bisa menemukan bibit ikan gabus yang bagus dan berkualitas. Jika bibitnya bagus, maka akan semakin mudah bagi sahabat untuk memelihara ikan tersebut dan hasil yang didapatkan juga pasti akan bagus. Tips memilih bibit ikan gabus berkualitas terbaik adalah memiliki karakteristik lincah dan agresif, khususnya saat disentuh. Tidak cacat fisik, memiliki kondisi tubuh yang sehat dan lengkap dengan sisik yang menempel kuat di tubuh. Bebas dari jenis penyakit ikan apapun. Sahabat bisa mengetahuinya melalui kulit benih ikan yang licin dan mulus. Memiliki ukuran tubuh yang seragam antara satu bibit dengan yang lainnya. Memiliki minimum panjang 5-7 cm dan 7-8 cm. Karena semakin besar, maka semakin mudah dirawatnya. Lima, tentukan waktu menebar bibit. Setelah mendapatkan bibit ikan yang berkualitas terbaik, maka selanjutnya adalah menentukan waktu penebaran bibit gabus yang tepat. Perlu diketahui bahwa menebar bibit gabus tidak bisa dilakukan kapan saja secara asal-asalan. Sahabat harus memilih waktu yang paling pas agar ikan gabus bisa hidup dengan baik. Waktu penebaran bibit gabus yang disarankan adalah pagi atau sore hari. Pada saat pagi atau sore hari, sinar matahari tidak terlalu terik sehingga tidak akan melukai tubuh ikan ketika disebar. Selain itu, suhu air pada saat pagi atau sore hari juga paling pas dan terasa paling nyaman bagi ikan. Berikan pakan terbaik. Agar ikan gabus Anda bisa tumbuh dengan sehat, maka Anda harus memberikan pakan yang berkualitas terbaik. Pilihlah pakan yang sesuai dengan usia ikan gabus di dalam kolam. Apalagi jika ikan gabus masih berusia sangat muda, pastikan berikan pakan yang tepat dan bisa dikonsumsi oleh ikan gabus muda. Dosis pemberian pakan ikan gabus umumnya sebanyak 2-3 kali sehari. Adapun untuk jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang ada di kolam. Jumlah pakan yang ideal untuk ikan gabus per hari
adalah sebesar 5% dari bobot biomasanya. Adapun pakan yang bisa sahabat berikan yaitu, untuk usia muda bisa diberikan kutu air, cacing sutra, dan pelet. Setelah ikan beranjak besar, bisa diberikan ikan kecil, ikan rucah, cacing tanah, bekicot, keong sawah, dan pelet. Waktu pemberian makan ikan gabus ini harus dilakukan secara teratur. Biasanya dilakukan sebanyak 3 kali sehari, adapun waktu tersebut diantaranya pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Waktu pemberian makan ini pun juga harus dilakukan dengan tepat waktu supaya ikan gabus tidak memakan sesama. Proses panen ikan gabus. Dari proses yang lumayan panjang tadi, akhirnya kita sampai pada tahapan budidaya ikan gabus yang terakhir, yaitu panen. Proses ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu karena hasil jerih payah sahabat selama 6 bulan akan terbayarkan. Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang tingkat permintaan di pasarnya sangat tinggi karena banyak hal. Salah satu di antaranya adalah dagingnya yang tebal dan ketahanannya apabila disimpan di luar kolam, ikannya tidak akan cepat bau dan membusuk. Ketika proses panen telah tiba, ikan-ikan yang sudah dijaring dari dalam kolam harus dipisahkan berdasarkan ukuran agar memudahkan sahabat dalam memasarkan ikan. Persentase keberhasilan membudidayakan ikan gabus lebih tinggi dan permintaan di pasar yang semakin meningkat sehingga resiko kerugiannya kecil. Bagaimana? Apakah sahabat berminat budidaya ikan gabus? Itulah tadi sedikit informasi mengenai budidaya ikan gabus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya sahabat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam SKTV.